Shalom, berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan secara online lewat channel Kebenaran Iman. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa penuh kasih, kami datang untuk memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, konon pada tahun 1904, seorang hamba Tuhan yang bernama Basile Sling, yaitu seorang penulis buku, dalam salah satu bukunya yang berjudul Temptation, ia menulis tentang dosa dan macam-macam dosa apa saja yang membuat orang jatuh di dalam dosa. Di situ dia menuliskan ada 40 dosa yang menjatuhkan orang-orang Kristen. Lalu dari 40 dosa itu mengerucut dalam Alkitab menjadi 3 dosa-dosa besar. 3 dosa besar yang perlu kita waspadai dan menjadi peringatan bagi kita semua adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mari saudaraku, kita kupas satu persatu. Pertama, keinginan daging. Siapa musuh kita paling besar, saudaraku? Ternyata diri kita sendiri, saudaraku. Dalam perjalanan hari lepas hari, kita tidak akan lepas dari segala macam godaan. Yakobus 1 ayat 14 menyatakan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Dosa itu dimulai dari keinginan sendiri. Rasul Paulus juga menyatakan dalam surat Roma 8 ayat 7 yang menyatakan, "Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya." Lalu apa saja yang menjadi keinginan daging? Keinginan atau perbuatan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita. Penuh jebakan yang sangat menggoda dan sangat berpotensi untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Surat Paulus pada jemaat di Galatia juga menjabarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Terdapat dalam Galatia 5 ayat 19, 20 dan 21 yang menyatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Keinginan daging ini tidak hanya merusak orang dunia, tapi dunia pelayanan kekristenan pun dapat ancaman yang sama. Kita harus terus melatih diri kita agar mampu hidup menurut roh dan bukan daging. Karena keinginan daging adalah maut
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 6. So, saudaraku, kita harus berjaga-jaga dari godaan keinginan daging yang menjadikan kita serupa dengan dunia ini. Kedua, keinginan mata. Amsal 27 ayat 20 menyatakan, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Saudaraku, 83% informasi yang masuk ke dalam otak kita itu melalui mata. Dan 11% lagi melalui telinga. Sisanya melalui indera lainnya. Jadi tidak heran kalau Alkitab mengatakan, mata itu adalah pelita tubuh. Waktu mata kita terang, teranglah seluruh tubuh. Waktu mata kita gelap, gelaplah seluruh tubuh. Matius 6 ayat 22 menyatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saudaraku, hati-hati dengan mata kita. Apa yang dimunculkan oleh keinginan mata bisa meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya. Tidak semua yang diinginkan mata mendatangkan manfaat bagi kita, bahkan bisa menjebak kita untuk tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mata perlu kita awasi dan tunduk dalam hukum roh. Jika keinginan mata mulai menggoda, berdoalah seperti pemazmur yang dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ketiga, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu berbicara mengenai kesombongan. Amsal 8 ayat 13 menyatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Angkuh dalam bahasa Indonesia punya banyak padanan kata seperti sombong, congkak, pongah, takabur, dan sebagainya. Semua ini mengarah pada pengertian yang sama, saudaraku, yaitu menghargai diri secara berlebih-lebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari diri sendiri. Ketika kita berada dalam posisi yang tinggi, dalam jabatan, ketika kita memiliki sesuatu kelebihan dibanding orang lain, baik dalam hal harta, kemampuan atau skill dan lain-lain. Dosa keangkuhan ini diam-diam dapat menyelinap dalam diri kita. Keangkuhan dapat membutakan rohani, sehingga lupa bahwa semua yang ia dapat berasal dari berkat Tuhan, bukan atas kempamuannya sendiri. Betapa ironisnya jika orang yang diberkati Tuhan dengan talenta atau kemakmuran bukannya bersyukur dan semakin peduli, namun malah menjadi sombong. Karena itulah sikap angkuh atau sombong menjadi salah satu dari 7 hal yang dibenci Tuhan, seperti yang diuraikan oleh Salomo dalam Amsal 6 ayat 16 dan 17 yang menyatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Tuhan, godaan akan selalu hadir untuk menjebak kita. Kita harus terus melatih diri kita agar mampu hidup menurut roh dan bukan daging. Maka dari itu, marilah kita tetap berjalan dalam Kristus yang mampu menjaga supaya kita tidak tersandung dan membawa kita menuju kegembiraan
di hadapan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kasih, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami tentang 3 dosa besar yang harus kami hindari dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kawal kami terus ya Bapa, untuk melalui firman yang telah Kau ajarkan kepada kami hari ini, agar kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa dan kedaulatan-Mu, Sang Pemilik kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.